sebelum acara kita mulai, kita berdoa ya terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Rakornas hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan bermanfaat buat kita semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Berkah, sukses, mulia. Oke, baik Bapak Ibu. Selamat datang di event Rakornas Multikurir, di mana Rakornas kali ini hadir semua, ya, semua member Multikurir dimanapun berada gitu ya, dan kami di sini akan terus mendoakan Bapak Ibu ya, semoga makin lama makin berkah hidupnya, makin bahagia semuanya, makin sehat, makin kaya hatinya ya, makin dilipat gandakan kebaikannya, dan tentunya makin berkah, sukses, mulia. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai aja di Rakornas ini ya, semoga waktunya juga mencukupi ya dan bisa maksimal apa yang disampaikan semuanya. Dan sebelum kita ke beberapa narasumber atau pembicara dari Multikurir Pusat ya, di mana ada Pak Rahmat Baim, ada Pak Utut Wintono di sini, dan ada Bapak Ardan Dahlan selaku CEO TTR Group Bapak Ibu ya. Sebelum ke Pak Rahmat Baim atau Pak Wintono, ada yang sambutan dari Bapak Ardan Dahlan selaku CEO TTR Group. Ya, banyak sekali yang mau disampaikan sama beliau. Salah satunya ada beberapa update info dari Multikurir maupun Tour and Travel Revolution Bapak Ibu. Ya, tanpa banyak kata, berikan applause yang meriah buat Bapak Ardan Dahlan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya terlaksana juga event Rakor Nasional ya. Nah, sebelumnya akan kita buat offline. Tapi ada anjuran pemerintah saat ini masih PSBB berulang kembali ya. Sehingga bahkan beberapa hotel, beberapa juga perkantoran ya itu memutuskan untuk PSBB, dalam arti nggak bisa melakukan kegiatan operasional. Dan alhamdulillahnya dari 11 bisnis yang masih beroperasi itu satunya di bidang logistik ya. Buat kita semua yang di bidang logistik semoga tetap survive ya, dan boleh kasih plus buat kita semua ya. Semoga kita bisa ikut memajukan perekonomian ya, bangsa terutama dan sebagainya, sehingga Multikurir semakin merakyat, semakin Indonesia ya. Dan untuk Multikurir saat ini, kita 2 bulan yang lalu kita itu dipaksa mati. Kebayang nggak gimana dipaksa mati itu? Kita
macam-macam lah dari beberapa oknum dan sebagainya. Alhamdulillah kita tetap fight berkat doa dan dukungan teman-teman semua, sehingga hal yang mustahil ya untuk ukuran ekspedisi baru itu baru buka PT dan sebagainya, karena sebelumnya kita hanya agregator ya, kita hanya sistem IT yang menghubungkan beberapa ekspedisi, sehingga memunculkan ekspedisi baru kita namanya PT Multikurir. Bahkan juga kita punya yang kargo nanti vlog ya, ukuran besar gitu ya. Dan dalam waktu 2 bulan kita bisa Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, total 10 kota lebih dalam 2 bulan ya. Boleh kasih plus buat tim Multikurir luar biasa ya. Tentunya lagi doa dan support teman-teman juga, dan tetap kita tetap semangat selalu ya. Jadi apapun jadi kita tetap fight dan terus kita positive thinking aja. Insya Allah selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi. Dan alhamdulillahnya hari ini kita akan melakukan sinergi hub. Ya, hub mungkin beberapa ada yang tahu, beberapa ada yang sudah belum tahu namanya hub. Itu istilahnya itu kantor penghubung ya. Jadi kita sudah jalan di 10 kota itu, bagaimana merasakannya, kita sudah membangun SOP-nya. Oh ternyata luar biasa, awal mula sih ya seperti biasa lah. Kalau buka ekspedisi baru pertama kali hanya kirim 1 kilo, 2 kilo, lama-lama ternyata banyak juga gitu kan. Nah, kita merasakan wah luar biasa, ini income yang sangat dahsyat. Kalau kita sendirian, ya sendirian yang buka di seluruh Indonesia, mungkin bisa, insya Allah bisa, cuman butuh proses yang agak lama gitu ya, karena harus butuh kantor, butuh kurir dan sebagainya ya, sehingga kita butuh sinergi dengan Anda semua ya, para saudara-saudara Multikurir di seluruh Indonesia. Siap ya? Luar biasa ini, ada beberapa kota, semoga bisa tercoverate seluruh nasional jika banyak sekali yang mau sinergi. Seperti apa detailnya nanti akan disampaikan oleh dari tim development ya, dari Pak Putut ya, sekaligus ide yang mungkin pernah mengikuti bidang bisnis ya. Multikurir bermula dari sebuah mimpi. Mimpinya siapa? Saya kan nggak nyebut namanya ya. Salah satu staff di Multikurir, dan hari ini beliaunya hadir ya. Yang tentunya dia sudah punya pengalaman di bidang ekspedisi ini, pernah bekerja di salah satu ekspedisi ternama di Indonesia. Dan untuk awal ini saya mau menyampaikan update ya. Saya izin buka slide dulu. Ini acara kita ya, dan sudah direkod. Kemudian tampilan saya udah keluar Pak Agus? Sudah Pak. Lihat ya. Yang pertama akan kita bahas nanti agenda pekan ini ya. Tentunya teman-teman ada beberapa yang masih belum tahu, Pak, kapan trainingnya gitu ya. Itu sempat shock juga saya gitu ya. Kok bisa nggak tahu kapan trainingnya gitu ya. Jadi ini harus teman-teman semuanya di sini harus tahu ya, infokan ke membernya. Kita insya Allah reguler tiap hari apa aja ini, Kamis ya, kita ada namanya workshop super reseller. Tentunya ini ada secara berlaku karena kita ingin yang masuk di workshop ini adalah yang mau menjalankan konsultan bisnisnya, yang mau memasarkan kewirausahaan ekspedisi ini di seluruh Indonesia. Kalau nggak mau sebaiknya jangan ikut acara ini ya. Ini ada syarat yang berlaku, Anda bisa koordinasikan dengan sponsor masing-masing ya. Kapan? Tiap hari Kamis ini ya. Bahkan sudah alumni ke lebih 10 lebih bagus ya. Dan tiap hari Kamis selalu update ya. Kemudian yang kedua adalah training system. Ya, ini juga di Zoom nih ya. Yang tadi di Zoom, ini juga di Zoom. Jadi dari kota mana aja, cukup di rumah saja Anda terus bisa belajar. Terus bagaimana Pak kalau jam kerja? Ikuti rekamannya. Tapi saran saya kalau bisa ambil cuti sekali untuk ikut langsung. Biar langsung tanya jawab interaktif dengan trainernya. Kebetulan trainer langsung dari Multikurir Pusat ya, yang sudah mumpuni lah di bidang ini ya, operasional sistem Multikurir, termasuk kalau ada kendala, Pak kiriman saya seperti ini, kendalanya begini, insya Allah selesai di training sistemku ini ya. Nah, ini hari kapan? Hari Jumat jam 13 sampai jam 16. Ya, cari infonya di News Multikurir. Nanti kita info linknya ya, kalau belum punya di Telegram, info juga di News atau balas di WA. Semua di sini udah dapat WA ya dari tim kita, dari tim TTR Official ya. Jadi Anda bisa tanya ke sana untuk link untuk ke Telegram Multikurir supaya Anda update terus. Kalau nggak update, kudit namanya ya, kurang update gitu ya. Kemudian apalagi? Kamis, berarti hari ini Rabu, besok Kamis, besok Jumat, tiap hari luar biasa, selalu ada agenda ya. Dan Sabtu seperti biasa kita ada bincang bisnis ya, itu jam Sabtu jam 20.
sebetulnya Sabtu juga ada training offline ya. Cuma kita masih nunggu dari kabar dari Pak Baim nanti disampaikan apakah masih tetap lanjut training offline-nya. Karena tiap hari Kamis kita tetap jalan ya. Hari Sabtu ya kita jalan, itu bahkan 2 sesi dan full terus, ruangannya luar biasa. Karena ada beberapa yang merasa training melalui offline kurang mantap katanya. Ya, akhirnya ada juga yang sejam udah ngerti gitu ya. Jadi bedalah selera aja ya. Akhirnya datang ke kantor, luar biasa setelah training lebih mantap lagi. Jadi boleh juga ya. Jadi kalau misalkan mau offline, tapi kita nunggu kabar dari Pak Baim ya, karena ada info PSBB ini kita ada pembatasan untuk pertemuan ya. Tapi kalau di Zoom alhamdulillah masih bisa lancar ya. Ini agenda pekan ini ya yang kita sampaikan. Kemudian akan ada update ini juga mengenai web BSM. Mungkin apa itu BSM? Bank Syariah Mandiri bukan ya. BSM Berkah Sukses Mulia. Webnya namanya berkahsuksesmulia.com ya. Jadi ini adalah web marketing untuk kalau teman-teman mendaftarkan member baru, mendaftarkan agent baru, mendaftarkan distributor baru, mendaftarkan brand, ada syarat ketentuannya. Kalau brand Anda harus brand dulu ya, atau Anda bisa kerjasama dengan brand jika Anda mendaftarkan brand. Karena kita pastikan yang daftar brand ini betul-betul sudah dapat pelatihan dari brandnya gitu ya. Otomatis kalau brand-brand yang awal kan kita kasih grup WA dan sebagainya. Jadi itu regulasinya ya mengenai web BSM. Anda bisa daftar di web BSM di berkahsuksesmulia.com ya. Bagus, boleh dibantu di live chatnya kalau belum punya ya. Ini sekaligus sebagai web marketing ya. Ini sekilas kita demokan dulu ya. Bentar lagi. Kemudian yang kedua, ada paket kiriman terbaru. Ya, namanya seru-seru ya. Ada paket babe, paket puas, paket dako ya. Nah, seperti apa nanti dijelaskan langsung oleh Pak Baim dan Pak Butut ya. Jadi ini akan viral ya, akan seru ya. Supaya itu betul-betul paket kita sendiri, nggak campur dengan paket mungkin paket yang lain, mungkin ada punya ekspedisi yang lain, tapi kita punya trademark sendiri ya. Kemudian ada juga Sinergi Hub yang tadi saya sampaikan, bahwa kita akan buka coverage di seluruh Indonesia, tapi kita nggak bisa melakukan sendiri, kita butuh sinergi dengan para saudara-saudara buku di seluruh Indonesia. Untuk registrasi ya, kan kita sudah arahkan ke web berkahsuksesmulia.com ya. Hanya beberapa ada yang belum siap, beberapa ada yang masih proses. Akhirnya saya berpikir apa artinya teknologi kalau masih ribet? Ya udah, form yang lama masih buka. Gitu ya. Jadi misalkan ada yang menggunakan web marketing ini masih merasa belum siap, boleh, masih form yang lama masih kita buka ya, karena ternyata nggak melulu teknologi itu bisa membuat simple ya, tapi kalau kita belum siap, kita belum belajar, ya otomatis boleh pakai cara yang lama masih boleh. Sampai udah lancar, mungkin someday akan kita hapus formnya ya. Karena di web marketing ini insya Allah sangat dahsyat ya. Ini kita bukain webnya. Saya coba buka webnya. Bagus, link webnya dikasih info bagus ya. Link webnya siapa? Ya, berkahsuksesmulia.com. Di situ ada login gratis ya. Seperti ini ya. Udah muncul webnya? Sudah, Pak. Ya, jadi di berkahsuksesmulia.com ini nanti Anda bisa pilih produk yang mau Anda pasarkan ya. Anda kan juga dapat sub-agent DTR ya, otomatis gratis ya. Jadi sekali lagi, Pak, saya belum dikasih sama sponsor saya, hubungi livechat@multicourier.com. Itu pasti dikasih gitu ya. Jadi sponsor wajib ngasih paket minimal paket sub-agent ya. Jadi Anda juga bisa ikut memasarkan paket ini, paket-paket yang ada di web Multicourier. Kemudian misalkan ambil paket Multicourier ya, karena Anda fokus di Multicourier di sini, maka Anda bisa pilih paketnya di sini, daftarin membernya ya, misalkan. Bahkan Anda nggak perlu ngisi sendiri, siapa? Customer-nya yang isi. Karena ini bersifat web marketing, ada referralnya. Misalkan ya, customer Anda pilih daftar di paket distributor ya. Kalau bestseller saat ini brands ya, saat ini bestseller luar biasa brands. Kemudian yang kedua adalah distributor ya. Kenapa? Karena brand dan distributor ini dapat timbangan ya. Sebentar ada yang coret-coret tembok. Saya siap dulu ya.
Kepencet Pak Agus ya, karena saya seorangnya positif tadi kepencet. Ya. Ya. Kemudian mana menghapusnya? Oke, udah hilang Pak Agus ya. Coret-coret temboknya ya. Ya. Ya, misalkan kita register nih. Daftar. Nah, Agus ada yang baru di profil aja ya. Ya, Pak. Seperti ini ya. Maka kita tinggal pilih aja. Ini 4 masih manual ya. 4 ini masih manual. Jadi Anda harus transfer sesuai angka uniknya. Harus angka unik. Kalau nggak angka unik nggak masuk gitu ya. Kalau ini sudah otomatis ya. Ini terbarunya ya. Ini sudah otomatis. Anda bisa menerima, Pak, saya mau daftar multikurir, tapi nggak ada cash, Pak, adanya kartu kredit. Boleh, gitu kan. Dan kali ini kita nggak debat menggunakan kartu kredit ya. Tapi ada beberapa pendapat yang kalau misalkan bayarnya full, itu boleh-boleh aja. Tapi intinya ini untuk mempermudah ya. Kemudian bisa pakai kredit, bisa pakai BCA Klip Pay, termasuk bayar ke Alfamart, bayar ke Indomaret, bayar ke Pegadaian, atau bayar ke Pos Indonesia. Jadi ini sistem pembayaran, sehingga begitu misalkan pilih kredit card ya, nanti customernya akan dapat virtual account sendiri. Ya, Anda nanti coba aja. Mungkin Anda mau praktek dan sebagainya, atau ada member baru yang bergabung, coba gunakan web PSM. Yang 4 di atas masih manual, ya. Jadi diproses by admin. Someday kalau udah lancar yang bawah ini kita hapus yang 4 ya. Ini masih manual. Kalau ini sudah otomatis. Begitu paymentnya masuk, langsung statusnya selesai. Komisi masuk ke dashboard. Ya, seperti itu. Dan dashboard akan diproses paling cepat itu H+1 ya, di jam kerja, di hari kerja. Itu sekilas mengenai WBSM, detailnya di training ya, karena hari ini kita buat training, cuma ada info yang baru perlu saya sampaikan, dan paket yang lama masih bisa ya. Boleh saya share ini ya, bagus. Di ini ya. Ada formnya bagus? Ada, Pak. Boleh di-share ke live chat form ini? Saya lihat sini aja. Oh, ini sudah. Nah, ini form yang lama ya untuk meregis member. Ya, itu formnya masih kita buka ya. Cuman yuk belajar yuk yang terbaru, update gitu ya. Pakai WebSM ya. Nggak ada bedanya, komisi sama dan sebagainya, nggak ada admin dan sebagainya. Cuman ada beberapa kayak kredit memang ada charge-nya dan sebagainya ya. Jadi Anda bisa gunakan fitur di berkahsuksesmulia.com. Dan ini sekilas ya, boleh saya sampaikan, dan ini terima kasih banyak bagi member yang luar biasa. Begitu kita buka awal Sidoarjo, Surabaya, boom, semuanya kirim dasar luar biasa. Di Bogor overload, di Bandung overload, itu berarti bisnis yang luar biasa ya, alhamdulillah ya. Jadi tetap bersemi meski di era pandemi. Kita putar sebentar ya, kiriman foto-foto dari member. Jadi kalau misalkan ada kiriman ya, ada testimoni, ada lagi baru proses kirim barang, yuk kirim yuk ke kita, nanti kita update di news atau kita update nanti di buletin kita ya. Di saat event-event akan kita tampilkan. Ini sekilas. Sudah muncul bagus? Sudah, Pak. Nah, ini foto-foto dari rekan-rekan semua ini ya.
Luar biasa, boleh kasih buat multi kurir ya, luar biasa dahsyat. Buat teman-teman semuanya yang sudah jalan multi kurirnya bahkan booming nih kan, bahkan ada beberapa yang ngasih tip, Pak gimana kita bersaing dengan yang ternama gitu kan, ya sabar dulu gitu kan. Kenapa? Karena untuk menjadi besar Anda butuh 3 hal, satu aja biasanya kuat ya. Pertama, lebih murah, itu sudah kuat ya. Alhamdulillah kita sudah lebih murah. Mudah, lebih cepat, sudah kita buktikan kita lebih cepat. Kenapa? Karena IT-nya kita sendiri, sehingga kalau ada progres cepat banget. Kemudian kurirnya juga dari kita sendiri, kita yang rekrut sendiri, kita gaji, kemudian kita training gitu ya, sehingga SOP-nya dari kita semua ya, bukan pihak ketiga dan sebagainya. Yang ketiga ini PR kita bersama, ternama. Kalau ternama dapat, nah, bismillah ya, kita insya Allah menjadi minimal lah top 3 ya Pak Baim ya, top 3 Amin. di Indonesia ya. Nah, tentunya semua ekspedisi hampir awal mula merintis seperti kita, cuma kita pertumbuhannya terlalu cepat Pak. Tapi alhamdulillah 10 ini luar biasa, hal yang mustahil ternyata bisa menjadi kenyataan ya. Kemudian juga ternama ini bisa juga seperti ini ya, ada beberapa tip and triknya. Ternyata beberapa member mempraktekkan yang seperti kita sampaikan, coba gratis dulu. Anda korbanin aja berapa misalkan ya, 1 hari itu per orang 2 kilo gitu kan. Anda budget promosi berapa? Kalau 2 kilo misalkan 20.000 misalkan, 20.000 untuk 5 orang aja, berarti berapa? 100.000 sehari. Seminggu 700.000 buat budget promo. Kalau buat koran berapa? Nggak nutup ya. Buat FBN pun kurang gitu kan. 700.000 buat gratis. Setelah mereka nyoba gratis, ternyata lebih cepat, lebih murah, insya Allah jadi langganan. Seperti yang dilakukan oleh beberapa nanti testimoni ya. Alhamdulillah orang-orang sudah percaya dengan multi kurir. Lebih cepat, lebih murah, apalagi multi kurir ini asli Indonesia dan 100% milik Putra Indonesia. Ya, karena banyak sekali yang asli Indonesia, tapi sudah milik asing. Ya, gitu ya. Jadi, kalau Anda mau bersinergi, senang yang mana nih? Apa dukung UKM dan UMKM? Apa kapitalis? Nah, tergantung Anda. Anda mau dukung yang mana ya. Jadi, sekali lagi terima kasih buat member multi kurir seluruh Indonesia. Itu sekilas mengenai update terbaru dari saya selaku di tim pemasar multi kurir ya dari Tour Travel Revolution. Selanjutnya kita bisa bincang lagi dan akan disampaikan yang luar biasa oleh Direktur Multi Kurir, ada Pak Rahmat Baim ya, luar biasa, sahabat guru saya juga gitu ya. Kemudian yang menyemangati saya mulai nggak punya sistem hingga punya sistem Pak Baim ya. Dan untuk itu saya kembali lagi ke Pak Agus Jalade sebagai host ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Ardan Bapak Ibu. Dahsyat ya. Oke, itu ya sedikit sharing update info dari Pak Ardan ya. Kita di Tour and Travel Revolution ini selaku channel distribution multi kurir, yaitu tim pemasar Bapak Ibu ya. Ya sesuai di info Pak Ardan tadi, agenda pekan ini yaitu ada super reseller, training system ya untuk yang offline di kantor buku nunggu update ya. Terus berikutnya di Sabtu malam juga ada bincang bisnis. Jadi 3 agenda ini sudah dilakukan secara rutin Bapak ya setiap pekan. Ya pastikan Bapak Ibu terus update dan bisa ajak relasi di sana gitu ya. Dan terkait dengan website BSM, Bapak Ibu juga pastikan langsung daftar referral di sana karena di website BSM ini multi landing page Bapak Ibu ya. Jadi website marketing di mana Bapak Ibu udah nggak perlu repot-repot bikin website ya karena sudah kita siapkan semua. Tergantung Bapak Ibu memasarkan produk apa aja di sana sudah kita siapkan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, selanjutnya agenda berikutnya yaitu dari Pak Rahmat Baim ya, beliau selaku Direktur Multi Kurir. Banyak sekali yang akan di-share oleh beliau ya. Salah satunya mungkin terkait dengan servis ya atau jenis paket kiriman yang paling terbaru gitu ya. Beliau akan sharing semuanya Bapak Ibu. Oke, berikan applause yang meriah buat Pak Rahmat Baim Bapak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Tidak lupa salam berkah, sukses, mulia. Amin. Dari saya yang alhamdulillah sampai hari ini masih dipercaya sebagai direktur di PT Multi Kurir oleh
stakeholder dan oleh founder dari Multikurir. Nah, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari mitra UKM dan UMKM yang selama ini telah berjalan. Yang pada khususnya kepada dan permohonan maaf kepada beberapa mitra juga yang mungkin sampai hari ini belum terpenuhi apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi cita-citanya. Tapi insya Allah nanti akan dibahas, akan kita buka tuntas bagaimana sih proses planning dan proses untuk go nasional tersebut dan tahapan-tahapan apa saja yang akan menjadi prosedural pembentukan satu hub atau region multikurir di daerah masing-masing. Nanti pembahasan totalnya akan dibuka oleh Pak Putut Wintono. Dalam hal ini beliau sebagai inspirator dari multikurir sendiri. Nanti gimana sih inspirasinya beliau, akan beliau buka, akan beliau ceritakan secara luas, secara gamblang. Dan plan bisnis apa sih di bisnis multikurir ini yang kedepannya menjadi satu bisnis yang pada awalnya dianggap sebuah bisnis yang tidak mungkin terlaksana. Dan alhamdulillah kita buktikan seperti tadi dikatakan oleh Pak Ardan, mungkin dalam kurun waktu 2 bulan ini kita sudah membuka kurang lebih 11 hub penghubung antar yang dikelola sendiri oleh PT Multikurir. Nah, ke depan untuk lebih mempercepat pertumbuhannya, langkah apa, strateginya bagaimana, dikupas tuntas oleh Pak Putut Wintono. Selanjutnya, ada beberapa tambahan servis dari Multikurir yang mungkin saat ini kita kasih satu tambahan, kita beri nama paket tersebut puas, paket untung antar 1 hari. Kenapa? Karena dari segi keunggulan tadi Pak Ardan bilang, satu produk kita harus memiliki tiga substansial untuk bisa menjadi pemain di dalam satu skala bisnis. Yang pertama murah, yang kedua cepat, yang ketiga tenar. Saya rasa kita saat ini kita sudah mulai murah. Kenapa kita bilang murah? Paket kita dibanding paket kompetitor lain, harga kita bisa dibilang lebih bersaing. Yang kedua, fleksibilitas kita itu tinggi. Ada beberapa mungkin pemain bermain di paket puas atau someday, itu batasannya sekian kilo, regulasinya seperti ini. Kita coba untuk lebih fleksibel, tapi dengan tidak melanggar ketentuan atau melanggar satu tatanan bisnis yang contohnya pengiriman kita tetap akan ada dari tim kurir di lapangan melakukan pengecekan barang ini jenisnya apa. Jangan sampai kenapa di paket puas ini atau di paket someday 1 hari sampai ini banyak sekali dimanfaatkan oleh hal-hal yang tidak positif atau hal-hal yang negatif. Mungkin saja mengirim cairan bentuknya minuman keras atau cairan apa saja itu mungkin. Tapi di sini sistem kurir kami, kan di bisnis logistik atau di bisnis kurir ini kita sangat kental dengan, sangat dekat dengan beberapa pelaku kriminal yang memanfaatkan azas itu. Oleh karena itu ditekankan khusus untuk kami, kurir kami akan melakukan sortir barangnya apa dan bagaimana. Yang kedua, dari segi bapak ibu yang penerima paket tersebut juga harus melakukan spesifikasi barangnya itu terlarang atau enggak, atau mengandung apa. Nah itu harus, karena apa? Pada saat nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, minimal kita sudah bisa melakukan penjagaan itu untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga serta staf dan karyawan kita. Kenapa? Karena di paket ini sangat rentan. Selanjutnya, kita akan buka nanti multi-hub yang akan kita bagi 2. Ada subcon dan hub. Sebagainya itu akan dijelaskan oleh Pak Putut. Nah, yang ketiga, untuk menjaga transaksi tersebut dan kelancaran, kita tetap, bahkan di beberapa kota, contoh di Bekasi, kemarin kita hanya mempunyai 2 orang kurir, saat ini kita sudah tambah personilnya. Karena apa? Ya alhamdulillah, terima kasih untuk seluruh agen, distributor, dan branch multikurir atas kepercayaannya. Karena
peningkatan pengiriman paket kita yang tadi Pak Ardan sampaikan, tidak ada yang mustahil pada saat kita masih hidup. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita kita, dan insya Allah kita akan terus berusaha untuk lebih kuat lagi, lebih bersinergi lagi. Karena apa? Inspirasi dari Multikurir ini, kita akan mengembangkan paket bisnis yang disebut khusus kita fokuskan kepada pembinaan rekan-rekan kita, teman-teman kita, bangsa kita, saudara kita, yaitu pengusaha yang kita prioritaskan, pengusaha UKM dan UMKM. Kenapa? Di bisnis Multikurir seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan, kita tidak ada yang namanya aturan yang baku yang masih notabene-nya konten. Untuk kita bisa berbisnis, kita harus memiliki modal yang besar. Kalau untuk bisnis di pelaksanaan operation hariannya, di Multikurir tidak. Tapi kalau memang nanti ada bisnis ke tahap yang ruang lingkupnya lebih besar daripada hanya operation, tapi di situ ada benaan tanggung jawab, di situ ada amanah yang harus kita sampaikan dan kewajiban yang harus kita sampaikan, itu pasti akan membutuhkan satu plus priority. Tapi kita fokuskan kepada mitra, brands, agent atau distributor kita yang memang mumpuni untuk melakukan bisnis di hub kontrak tersebut. Selanjutnya, berjalan waktu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari agen distributor kita. Bagaimana sih untuk program Multikurir? Seperti tadi disampaikan oleh Pak Ardan, untuk program pembinaan atau coaching, kita di Multikurir pusat atau di Jakarta, saya selalu mewajibkan setiap hari Sabtu itu training sebanyak 2 session. Session pertama di jam 10 sampai dengan jam 12, session kedua jam 14 sampai dengan jam 16. Itu setiap hari Sabtu. Banyak teman-teman agent, teman-teman distributor, teman-teman brands bertanya, kenapa Pak hanya Sabtu? Karena trainer yang kita gunakan itu memang experience yang sudah ikut serta atau andil di kegiatan operation Multikurir. Bukan kita ambil trainer yang kita kasih makalah, bukan. Tapi ini memang trainer benar-benar yang terjun ke lapangan. Yang kedua, kita pasti akan ada tambahan spesifikasi bisnis dan lainnya. Nah, di musim pandemi ini, saat ini, mungkin yang kemarin Pak Agus dan Pak Ardan ketahui, kita melaksanakan trainer per session itu antara 15 sampai dengan 20 orang per satu session. Mungkin di pandemi ini, saya tetap melaksanakan training, tapi saya mengurangi pesertanya, Pak. Mungkin maksimal hanya 10. Maksimal hanya 10 orang di satu sessionnya. Jadi kalau 2 session berarti 20 orang. Karena apa? Kita keterbatasan tempat, karena dengan social distancing ini yang harusnya tempat training kita muat sampai dengan 20 orang, tapi di social distancing ini kita akan lebih membatasi untuk mengikuti anjuran, saran dan regulasi dari pemerintah yang ditujukan kepada kita. Tapi seandainya untuk training Zoom dari tim Multikurir pusat sendiri pun kami siap support, Pak. Seandainya mungkin ada dari teman-teman mitra agent yang akan melaksanakan satu Zoom meeting seperti TTR ya, yang sudah rutin untuk melakukan Zoom meeting training setiap Jumat dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 16.00. Kalau memang ada mungkin teman-teman di sini di acara Rakornas ini yang ingin melakukan hal yang sama, silahkan request ke manajemen, kami akan support. Karena apa? Salah satu kewajiban dari pemilik atau owner produk yaitu memberikan pengetahuan, memberikan knowledge kepada seluruh mitra, agent, dan pengguna aplikasi tersebut. Supaya apa? Tingkat trust dan tingkat knowledge serta transaksi yang kita harapkan itu akan terbina. Oke, untuk selanjutnya, mungkin saya tidak akan berpanjang-panjang karena kita keterbatasan waktu juga. Nanti saya beri kesempatan dan saya perkenalkan Pak Putut Wintono sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Planning di Multikurir. Yang Pak Putut sendiri di sini merupakan
inspirator atau inspirasi Multikurir ini, gimana sih bisnis digital ini bisa tercipta. Yang notabene-nya pada saat kita akan membangun satu bisnis, logistik diperlukan, finansial, operation dan sebagainya yang sangat berat untuk satu logistik. Tapi dengan idenya Pak Putut, kita coba sharing, kita coba diskusi, akhirnya alhamdulillah sampai dengan saat ini Multikurir kita masih bisa tetap eksis, memberikan pelayanan, dan kita akan upayakan untuk selalu meningkatkan pelayanan dan produk yang kita miliki. Mungkin untuk session saat ini saya rasa cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada host untuk meneruskan kepada bagaimana program lanjut dan bagaimana planning ke depan tentang Multikurir. Oke Pak Agus, saya kembalikan waktunya dan saya serahkan kepada Pak Putut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus yang meriah buat Pak Rahmat Baim, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Oke, baik, luar biasa update dari Pak Baim. Beliau mengapresiasi semua member Multikurir ya, luar biasa yang berada di seluruh Indonesia, bahwa dalam kurun waktu baru 2 bulan kita sudah tercipta kurang lebih 11 hub Bapak Ibu ya, luar biasa. Bahkan nanti juga akan disampaikan ada beberapa program multi hub juga gitu ya. Dan kita juga akan terus menambah kurir ya, dengan adanya terus di beberapa daerah terus selalu overload Bapak Ibu ya. Mau nggak mau harus terus menambah kurir ya. Menariknya tim kurir adalah tim dari Multikurir itu sendiri Bapak Ibu ya. Jadi lebih secara data kita lebih aman gitu ya. Dan yang disampaikan oleh Pak Baim tadi, kita juga tetap memprioritaskan yaitu UKM dan UMKM Bapak Ibu ya. Yang mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang merupakan seller online, penjual online, tetap menggunakan Multikurir dan kita prioritaskan Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan adapun untuk training system ya, selain di Zoom, kita juga tetap dilaksanakan di kantor MUKU, yaitu training offline tatap muka, di mana di PSBB ini kita tetap membatasi ya peserta untuk pelatihannya seperti itu. Pastikan Bapak Ibu juga hadir, mungkin kalau misalkan kurang paham di Zoom bisa langsung datang ke kantor, langsung tatap muka. Adapun trainernya itu dari tim Multikurir yang sudah qualified Bapak Ibu, yang pasti mereka sudah expert di bidangnya seperti itu ya. Oke, dan berikutnya sambutan dan sharing dari Pak Putut Wintono selaku Direktur Bisnis dan Pengembangan Multikurir. Ya, bagaimana progres ke depannya, bagaimana planning Multikurir ini depan seperti apa, ya, beliau akan sharing semuanya Bapak Ibu. Oke, tanpa banyak kata, ya. Alamat sudah untuk Burban semua ya. Oke, sebagai info Bapak Ibu, di sini mungkin ada beberapa alamatnya yang masih TTR official ya, alamat di sistem, langsung mengajukan perubahan alamat sesuai alamat masing-masing Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Langsung live chat di ttrmultikurir.com. Nah, di pojok kanan bawah ada menu live chat gitu ya. Langsung mengajukan perubahan alamat Bapak Ibu ya. Seperti itu sesuai alamat merchant Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, tanpa banyak kata berikan applause yang meriah buat Pak Putut Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi Pak. Mungkin ini waktu pertama saya ya tampil di hadapan seluruh member. Siap. Karena sebelumnya ya seperti rekan-rekan ketahui semua bahwa banyak lika-liku dalam menjalankan bisnis Multikurir ini. Dinamikanya sangat-sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Saya juga menyadari mungkin dari sebagian rekan-rekan yang sudah mendaftar di keagenan Multikurir atau warung kurir pada awalnya merasa banyak yang gelisah, yang kecewa. Tapi disitulah poin teknologi digital. Teknologi digital bisa diukur keberhasilannya karena seberapa besar dia bisa menciptakan disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah daya gebrak atau daya untuk membuat
Kekacauan dalam arti merubah model bisnis yang lama menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kita sudah ada di arah itu. Ya, semakin besar pergolakan, saya melihat bukan semakin khawatir, saya semakin senang gitu. Karena apa? Karena memang saya melihat ini adalah sebuah demand dari masyarakat, ya kan, untuk menghadirkan satu konsep bisnis logistik yang baru yang tidak tersekat-sekat atau terbatasi oleh zonasi dan sebagainya. Maka dari itu pada awalnya saya menciptakan atau menginisiasi warung kurir. Itu konsepnya sangat berbeda dengan multi kurir yang ada sekarang karena kami dipaksa untuk berubah. Kami dipaksa untuk bertransformasi bisnis. Yang awalnya tujuan kami hanya sebagai agregator logistik. Akhirnya di multi kurir kami terjun ke perusahaan logistik. Menjadi operatornya langsung malah, kita urus perizinannya dan segala macam. Itu secara singkat ya. Nah, secara singkat ceritanya kenapa multi kurir bisa hadir saat ini. Nah, menanggapi kegelisahan, saya rasa saya sebagai orang yang lebih suka sharing komunikasi dua arah. Tapi karena keterbatasan PSBB, mungkin dari sekian banyak member-member yang ada pernah tahu saya atau pernah kenal saya. Saya tidak mewakili TT, tapi saya mewakili seluruh member multi kurir secara umum. Banyak yang datang ke kantor, banyak yang sharing bagaimana mengoptimasi bisnis. Sebenarnya akun-akun yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu miliki sekarang, itu adalah investasi yang sangat berharga. Bapak-bapak harus jaga itu semua. Karena apa? Karena kami di sini coba terus mengembangkan penataan area, pengembangan bisnis di lapangan. Jika ada dari sebagian member yang gelisah, yang mungkin marah, ya itu bagian dari dinamika bisnis. Namun ada alangkah lebih baiknya jika semuanya itu kita sharing gitu. Pak, ini saya punya akun. Bagaimana saya bisa mendatangkan traffic? Kita lebih concern karena kita berbisnis. Berbisnis itu peluangnya hanya dua. Jika tidak gagal ya berhasil. Di bisnis apapun saya rasa semua sama, hanya memiliki dua peluang, gagal dan berhasil. Nah, kita mau pilih peluang yang mana itu adalah keputusan kita masing-masing. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menjadi member multi kurir, itu banyak sekali hal yang bisa dioptimasi, Pak. Misalkan di TTR sendiri sudah ada pasar online, Bapak bisa lihat-lihat produk, komunikasi dengan member-member yang lainnya, ya kan, bagaimana memiliki produk dan menjual secara online, secara digital, lalu pengirimannya dioptimalkan melalui akun multi kurir yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki. Dan cara-cara optimasi ini saya rasa dari TTR sendiri sudah memberikan ya bagaimana how to selling melalui platform-platform sosial media atau platform-platform digital. Nah, di sini kami coba nih melihat peluang pasar yang ada. Maka dari itu kami hadirkan layanan baru yaitu paket puas, paket untung antar sekarang. Apa itu paket puas? Paket puas adalah paket yang tiba same day, Pak. Jadi Bapak kirim hari ini, tiba hari ini. Ide awalnya sederhana, Pak. Kebetulan saya penggemar cupang, Pak. Penggemar ikan beta. Nah, saya lihat kalau Bapak perhatikan, ya ini hal-hal yang kecil aja, Pak. Saya menjadi bahan-bahan inspirasi ya. Saya baru menemukan satu grup di Facebook lah saya katakan ya, di mana jumlah request pembelian lebih banyak daripada jumlah sellernya. Dan mereka memiliki kendala mengenai pengiriman. Karena ikan itu kan nggak bisa Pak kirim 2-3 hari itu mati Pak masuk bagasi pesawat. Ya kan, memang puas ini tidak kita khususkan untuk hal tersebut, tidak. Tapi kita bisa minimal menjadi solusi untuk pengiriman-pengiriman yang sifatnya lokal Pak ya dalam kota. Ini bisa menjadi paket pasar yang besar sekali. Saya coba approach mungkin mulai hari ini ke teman-teman pedagang-pedagang online tersebut. Yang kedua ya untuk meningkatkan customer satisfaction-nya. Jika Bapak adalah pedagang online dan daripada Bapak kirim-kirim biaya mahal lewat aplikasi-aplikasi online,
kita coba jawab tantangan tersebut, Pak. Kita hadirkan lewat namanya paket puas. Dan setelah paket puas ini, kita coba juga akan hadirkan yang namanya paket babe, Pak, barang besar. Di mana yang teman-teman yang memiliki produk-produk atau home industry atau apapun, yang memiliki tonnase besar setiap harinya dan membutuhkan pengiriman dengan biaya yang terjangkau, insya Allah saya akan hadirkan itu secepatnya. Tim multikurir akan hadirkan secepatnya. Lalu mengenai perkembangan jaringan, Pak ya, di mana multikurir kan sudah punya komitmen untuk go nasional. Kok sampai hari ini baru beberapa kota? Jadi saya perlu jelaskan di sini, antara rencana dan pelaksanaan itu tentunya ada tahapan-tahapan atau proses-proses. Tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu perlu perhatikan bahwa dalam menilai satu perusahaan itu berkomitmen atau tidak, kita lihat parameter-parameternya, Pak. Dari bulan Juni akhir hingga hari ini, multikurir sudah membuka 12 hub di kota-kota di Pulau Jawa. Artinya di sini bapak-bapak bisa menilai keinginan kami untuk terus mengembangkan hub-hub kami di seluruh Indonesia. Namun kita juga menyadari bahwa kita tidak didukung oleh kapital yang besar sekali ya Pak, ya Bu. Maka dari itu saya coba meluncurkan satu penawaran bisnis, ya melibatkan member-member atau orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk mengembangkan bisnis logistik, keinginan yang kuat. Selain keinginan, juga memiliki kemampuan finansial yang cukup karena ya halo. Lanjut. Oke, boleh dilanjut ya? Boleh dilanjut, baik. Iya, jadi selain memiliki keinginan bisnis yang kuat, syarat untuk menjadi City, kita punya 2 program, namanya City Hub dan District Hub. Apakah City Hub tersebut dan apakah District Hub tersebut? City Hub itu adalah kantor penghubung, ya, kantor operasional penghubung setingkat kabupaten atau kota. Dan District Hub adalah ruang lingkupnya lebih kecil lagi, yaitu setingkat kecamatan. Nah, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memang ingin terjun total ke dalam bisnis logistik, ya kita membuka kesempatan itu. Nanti acaranya, bagaimana keuntungannya, apa-apa aja sih selling point-nya yang didapat, nah, itu nanti akan kita open di acara khusus yang kita akan tentukan. Tadinya kita sudah punya jadwal, tapi melihat keputusan pemerintah saat ini mengadakan PSBB tingkat lanjutan, ya mungkin kami akan mengemas dalam konsep yang lebih yang menyesuaikan dengan keadaan saat ini. Dari saya mungkin seperti itu. Saya sebetulnya lebih suka komunikasi 2 arah, saling sharing, mengeluarkan energi positif, sehingga kita bisa saling mengkalibrasi, Pak, antara tujuan-tujuan bapak-bapak, ibu-ibu berbisnis dan tujuan multikurir ini dalam mengembangkan sebuah platform. Karena sesungguhnya bisnis owner-nya adalah member-member, bukan multikurir. Kami hanya menyediakan platformnya, kami hanya menyediakan jasanya. Dan kami pun desain bisnis ini berbeda dengan bisnis keagenan logistik yang ada, di mana bapak-bapak, ibu-ibu pun bisa meraih tingkat ROI atau BEP itu lebih cepat, tergantung dari bapak-bapak, ibu-ibu memasarkannya seperti apa. Dan setiap saya berbincang dengan Pak Ardan, Pak, ini daerah ini saya belum bisa jualan karena belum ada hubnya. Kita sekarang ada di era digital, Bapak Ibu. Saya rasa daerah demografi itu, batasan demografi sudah tidak menjadi kendala yang terlalu besar ya. Kita bisa mentarget, kita mau cari member yang ada, Bapak semua bisa target. Jika Bapak ingin melakukan pemasaran di kota-kota mana aja, multikurir sudah ada hubnya ya Bapak serang daerah situ, Pak. Gitu. Kalau memang biasa main di Facebook Ads, di Instagram Ads, saya rasa itu hal yang mudah ya. Kalau belum ya mungkin dari binaan TTR bisa itu mengadakan training-training bagaimana mentarget sebuah demografi secara spesifik gitu. Sehingga
hasil konversi audiens itu bisa lebih tertarget lagi. Jadi nggak meleset. Memang tepat ada di hub-hubnya Multikurir yang sudah buka. Nah, yang belum buka, mohon bersabar, nanti kita akan offering ini ke bapak-bapak, ibu-ibu jika berminat, ya kan? Kita akan tawarkan pembukaan hub ini. Tentunya yang kami utamakan ke internal member dulu sebelum ke pihak lain. Gitu. Dari saya seperti itu, Pak. Jika ada pertanyaan, boleh saya berikan waktu, Pak. Oke, baik Pak Putut, luar biasa ya sharingnya. Jadi kita semua jadi tahu ya Pak ya. Selama ini mungkin ada beberapa member yang mungkin menunggu terus seperti apa sih sebenarnya gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan bisa di grup chat ya. Bentar. Boleh dirangkum dari Jose ya Pak ya. Siapa? Insya Allah. Seperti biasa Pak, ini pertanyaan ini dari awal gitu ya. Jadi ini kan banyak sekali di antara member ini memang pelaku online ya Pak ya, atau seller online gitu ya. Terus harapannya mereka ini Multikurir bisa masuk ke platform kayak semacam Allshop Pak, atau marketplace seperti itu. Gimana Pak proses kedepannya Pak? Oke, ada satu perencanaan yang terlewat saya sampaikan. Jadi insya Allah Multikurir dalam waktu dekat itu akan menghadirkan layanan produk baru namanya Muku Front Store. Jadi bapak-bapak yang sudah menjadi member itu nanti kita sediakan platform toko online yang sudah terintegrasi dengan sistemnya Multikurir Pak. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Nah kalau bicara mengenai marketplace, tentunya ini akan melalui tahapan-tahapan yang agak sedikit panjang ya, karena kami perlu integrasi kerjasama, itu pun dengan catatan jika kami tidak mengalami ganjalan dalam tanda kutip ya Pak ya, karena kita tahu sendiri beberapa layanan marketplace itu sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang memang bersinggungan, mengalami disrupsi dengan keberadaan kita. Maka dari itu bapak-bapak jangan khawatir, karena kita sendiri sudah mempunyai marketplace yang baru kita rilis namanya tokoabunawas.com. Nah, nanti seluruh member-membernya Multikurir akan kita buatkan akun, jadi nggak usah capek-capek, Pak. Kita buatkan akun langsung, nanti kita blast user dan passwordnya ke email atau WhatsApp masing-masing. Nah, itu proyeksi untuk bagaimana mendapatkan traffic dari sarana online, Pak ya. Dari situ pun nanti kita akan mengadakan pembinaan-pembinaan, bagaimana cara mengoptimasi produk-produk online bapak-bapak ibu-ibu sekalian supaya bisa pecah telur. Karena kita tahu sendiri adalah banyak orang yang berpikir dapat uang dari internet ini hanya hal yang ilusi. Tapi buat sebagian banyak orang yang lain, ini nyata loh, memang dapat uang. Contohnya bapak-bapak yang sudah menjual keagenan Multikurir mungkin melalui Facebook, WhatsApp, itu sebagian dari strategi online, Pak. Cuman mungkin cara mengoptimasinya aja yang belum mengerucut. Karena ini sangat powerful sekali memang media online. Jika bapak-bapak keliling-keliling itu habis waktu, kepanasan, kehujanan, semua bisa dilakukan dari rumah. Terutama apalagi sekarang ini masa pemberlakuan PSBB. Saya rasa tingkat konversi bapak-bapak, ibu-ibu semua itu harusnya bisa ditingkatkan. Kalau saya pribadi sendiri memiliki mindset semakin banyak masalah yang terjadi di sekitar kita, itu adalah peluang ekonomi. Nah, bagaimana kita memiliki pola pikir yang positif, menganalisa masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita menjadi sebuah peluang ekonomi. Itu dari saya, Pak, untuk menjawab bagaimana sih cara mendapatkan traffic dari online seperti itu. Ya, berarti dari Multikurir akan menyediakan toko online-nya ya Pak ya?
Nah, platform toko online namanya nanti Online, Muku ya. Store, Pak. Muku Front Store. Muku Front Store. Jadi itu domain sendiri, produk sendiri, pengirimannya langsung dari Multikurir. Ya. Jadi nggak sia-sia nanti bisnis Multikurirnya. Ya. Jadi Dari begitu traffic kita sendiri dapat, dari orang misalkan, iya. ya Pak Putut. Dan nanti itu bisa afiliasi. Kalau Ya, di kayak toko-toko online yang ada itu ekspedisinya yang subsidi apa dari toko online-nya Pak yang subsidi kok bisa gratis gitu Pak? sebenarnya itu strategi startup digital itu luar biasa, Pak. Kalau saya buka nanti sebenarnya jadi konotasi yang kurang baik. Cuman saya kasih paparan sedikit aja. Jadi ada itu memang yang ditanggung oleh vendor, adapun juga yang memang si marketplace tersebut burn money seperti itu. Nah, di lapangan yang bagi yang mungkin memiliki bisnis keagenan lain bisa merasakan lah efek dari promo-promo tersebut. Nah, itu saya tidak mau kupas tuntas melalui sarana ini. Tapi kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu memang mau punya waktu, ingin menyisihkan waktu berbicara sharing bisnis dengan tim kita, ya kita sangat welcome sekali. Selama memang dijadwalkan dengan baik. Karena saya di sini berpacu dengan waktu untuk mewujudkan platform digital yang memang menjadi standar logistik nasional nantinya, Pak. Seperti itu. Pak Putut, kalau boleh sedikit ada pertanyaan Pak Putut, gimana sih paling nggak dibuka sedikit bocorannya regulasi untuk menjadi hub? Jadi paling nggak nanti mungkin dari mitra atau dari agen dan jaringan TTR atau jaringan yang ada saat ini, paling nggak punya sedikit gambaran untuk mewujudkan satu hub, kira-kira persyaratan secara regulasinya apa aja sih yang bisa disiapkan di luar kontek-kontek ada nilai dan sebagainya, paling nggak untuk sharing pengetahuan atau knowledge. Saya udah siap belum sih untuk menjadi hub dan bagaimana proses ke depan untuk hub tersebut, Pak Putut? Baik. Jadi untuk saya kasih gambaran dulu apa itu hub. Hub itu kalau secara mudahnya Pak ya, itu semacam cabang lah. Bapak yang punya bisnisnya, Bapak yang kelola bisnisnya, omset hariannya punya Bapak, ya kan. Bapak sediakan gedungnya, Bapak Ibu-ibu sediakan armadanya. Ya sebagaimana Bapak menjalankan perusahaan logistik. Dan ini kita kemas ya dalam satu platform digital. Syarat-syaratnya ya yang pasti punya keinginan yang kuat untuk membangun bisnis logistik. Yang kedua ya pasti memiliki kemampuan finansial yang cukup minimal untuk melaksanakan operation atau menanggung biaya overhead selama 1 tahun. Seperti itu, Pak. Masalah besaran biayanya seperti apa? Nah, itu nanti lebih spesifik akan saya kupas tuntas melalui satu event khusus lah. Bagi mereka yang memang berminat untuk menjadi hub. Jadi ada 2, Pak ya. Ada city hub setingkat pengelolaannya area kerjanya setingkat kabupaten atau kota, dan distrik hub yaitu setingkat kecamatan. Jadi seluruh traffic dari satu kecamatan tersebut, misalkan dia menjadi distrik hub, itu menjadi hak omsetnya menjadi hak si distrik hub tersebut. Begitupun dengan misalkan ada registrasi dari tim afiliasi pemasarannya Multikurir. Ternyata di kecamatan si hub itu berada. Nah, dia juga dapat hak untuk hak registrasi secara pasif. Seperti itu, Pak Baim. Siap. Oke, bisa dilanjut Pak Agus selanjutnya. Oke, baik, luar biasa nih Pak ya. Oke, baik, ini ada pertanyaan juga nih Pak. Kita kan konsepnya multikurir ya Pak. Jadi sesuai mungkin plan di awal, kapan nih nambah vendornya gitu biar nggak satu gitu loh Pak. Ada beberapa yang banyak member yang menanyakan itu Pak. Gimana Pak Putut? Ya, memang pertanyaan itu saya tunggu Pak. Pertanyaan itu saya tunggu. Jadi gini, tidak ada perubahan konsep awal warung kurir menjadi multikurir. Ya, masa transisi itu tidak ada perubahan konsep Pak. Kita tetap berkomitmen untuk menghadirkan vendor-vendor lainnya Pak.
Namun ada perbedaan penerapan teknologi, Pak. Pada awal kita di warung kurir, kita itu menerima integrasi melalui teknologi API, Pak. Nah, di multi kurir ini kita sedang menyiapkan platformnya, jadi kita harus siapkan. Karena teman-teman kita yang pengusaha-pengusaha logistik di daerah, ya, itu belum tentu semuanya memiliki platform teknologi, Pak. Kenapa itu kita menjadi agak lambat dalam hal ini? Karena kami harus menyediakan sistem besarnya. Kalau kemarin kita hanya menangkap teknologinya, komunikasi data server ke server. Kita tidak perlu menyediakan platform besarnya. Hari ini di multi kurir kami wajib menyediakan sistemnya untuk dashboard kontrol teman-teman atau vendor-vendor logistik. Dan insya Allah ini kita sedang siapkan, Pak. Kita sedang kejar. Begitu, jadi kami berharap pengusaha-pengusaha logistik setingkat lokal kota ya, yang sulit mengembangkan pemasarannya, keagenannya, itu bisa terbantu Pak dengan adanya platform multi kurir ini, Pak. Selaku dia sebagai vendor. Jadi itu perbedaannya, Pak. Kalau kemarin kok cepat kita hadirkan perusahaan vendor A, B, C, D. Nah, sekarang kok agak lambat dan malah cuma satu. Yang sekarang kita hadirkan itu untuk menjawab supaya kita ada loh, kita hadir loh, kita tidak mati. Kita masih bisa berusaha dan kita berhak untuk menjalankan bisnis ini. Memiliki hak yang sama dengan pengusaha-pengusaha yang lama, yang sebelumnya atau yang sudah ada. Itu adalah hal yang paling penting, bahwa multi kurir masih hidup. Setelah ini baru kita melakukan pengembangan. Dan itu sedang dalam proses semua. Platform untuk vendor sedang kita siapkan. Dan ini kita sedang kejar, Pak, timeline-nya. Insya Allah bisa dikejar lah sebelum akhir tahun, Pak. Karena memang kita berbicara mengenai masalah memobilisasi barang yang dimiliki orang lain. Karena kalau sistemnya salah, mobilisasi barang pun akan kacau. Ini benar-benar harus kita pertimbangkan, Pak. Yang pasti kita terus berkomitmen bahwa akan hadir vendor-vendor lain selain Vlog. Kenapa baru Vlog saat ini? Bukan karena kami mau memonopoli, bukan. Tapi supaya kita bisa bergerak, sistem bisa hidup. Dan kita tunjukkan komitmen kita buka hub-hub di daerah. Ya kan? Kita tidak ingin menjadi menjadi pesaing atau kompetitor baru. Kita hanya ingin menjawab gitu aspirasi teman-teman yang sudah memiliki harapan yang besar terhadap multi kurir atau warung kurir pada awalnya. Bahwa kita secepatnya, Pak. Oke, kalau boleh saya tambahkan juga dari penjelasan Pak Putut yang mengenai kenapa sih saat ini hanya satu. Jujur, ya, Pak. Gini Pak, kita saat ini sudah ada Pak, mungkin 3 atau 4 vendor lain. Betul ya Pak Putut ya, yang dalam rangka. Nah, cuma pada saat yang tadi Pak Putut sampaikan, development aplikasi API-nya, yang notabene-nya mungkin rata-rata dari vendor atau kawan-kawan kita di logistik yang lain, mereka menggunakan IT development yang mungkin saja pihak kedua atau pihak ketiga. Di sini terjadi sedikit hambatan, Pak. Kenapa saya kata terjadi sedikit hambatan? Karena untuk membangun satu API platform sistem, biasanya dari vendor IT itu akan mengenakan charge programming ya, atau biaya dari API tersebut. Nah, bedanya dengan multi kurir apa? Secara IT development di multi kurir sendiri kan alhamdulillah kita kembangkan, kita development sendiri. Sebenarnya dari beberapa vendor itu saya juga sudah ke pembicaraan, bahkan ada beberapa vendor itu saya sudah NDA dan sudah PKS, sudah berjalan kerjasama. Tapi ya saya bilang kita ada sedikit terkendala di masalah API development-nya itu, yaitu sampai saat ini mungkin ada 2 atau 3 vendor yang mereka menjanjikan akan mengirimkan API secepat mungkin, tapi sampai hari ini
agak sedikit terhambat di masalah development program. Jadi bukan artinya dari disampaikan Pak Putut, dari segi pribadi kami atau dari segi pribadi Multikurir tidak ingin bersinergi. Kami sangat-sangat ingin bersinergi, tapi keterbatasan dari pihak vendor logistik atau ekspedisi lainnya itu yang kadang di lapangan terjadi, ya ini lambat, ini hanya single. Enggak, kita tetap membuka peluang itu dengan catatan yang seperti mungkin di Zoom atau di meeting sebelumnya kita sudah bahas. Ya. Ya itu kendalanya di masalah API development-nya, Pak. Itu aja, Pak. Bukan dari sisi Multikurirnya sendiri, tapi lebih dari sisi vendor kita sendiri. Seperti itu. Oke, berarti API ini yang menyediakan dari vendor itu sendiri atau develop by Versanya, Pak? Kalau API itu kan jadi semacam gini, Pak. API itu kan source, kalau di bahasa kesehariannya itu kan atau di istilahnya kan application programming interface, Pak. Jadi mereka yang sudah memiliki aplikasi, kita akan diberikan back-end data atau data belakang atau data secara global kepada kita. Nah, dari program kita di sisi IT development kita akan membuat tampilan sesuai tampilan kita, Pak. Karena itu kan secara data mereka akan mengirimkan satu platform database-nya ke kita, servisnya apa aja, parameternya apa, menggunakan XML, JavaScript tipe apa dan sebagainya, itu dikirimkan ke kita. Baru setelah kita mendapatkan dokumen API-nya, kita membuat satu program, kita sinergikan, kita matching, nanti akan masuk ke aplikasi kami gitu, ke aplikasi Multikurir. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 yang menjanjikan itu, tapi sampai hari ini belum ada realisasi, dan saya sudah coba melalui region nasional manager kita untuk melakukan pusher, tapi mungkin mereka ada keterbatasan di development IT-nya, Pak. Mungkin yang tadi saya bilang, ada pihak kedua atau ada pihak ketiga yang notabene-nya setiap kali pengajuan API itu memerlukan anggaran atau ada charge pembuatan aplikasi. Seperti itu. Mungkin kalau di Multikurir ada kendala nggak? Enggak. Contohnya yang waktu zaman kita warung kurir, kita diberikan API program oleh ex-vendor kita ya, yang memiliki banyak vendor, kita hanya menggabungkan. Nah, itu yang menjadi aplikasi warung kurir pada awalnya. Seperti itu. Tapi di sekarang kita lebih ke satu-satu, Pak ya, satu-satu vendor kita ajak kerjasama. Dan penjajakan kerjasama pasti akan saya tanyakan, apakah sudah memiliki API system. Kalau belum memiliki API system, kami dari Multikurir dan direktur utama kami, Pak Syapril, waktu itu pernah menjanjikan akan membuatkan satu platform untuk local expedition. Itu kami sedang development ke arah sana. Tapi untuk saat mempercepat kinerja, kami mencoba sowan lah, istilahnya datang berkunjung silaturahim ke beberapa vendor ekspedisi yang mungkin satu visi dan misi dengan kita, dengan kami, dengan mitra dan member sekalian. Secara visi dan misi kita sudah ada penyatuan, dan bahkan yang tadi saya bilang, kita sudah ada NDA dan sudah ada PKS. Tapi ada sedikit terkendala di masalah sistem development tersebut, Pak. Gitu. Itu penjelasan saya, Pak. Oke, baik Pak. Itu ya, terkait dengan mungkin ada beberapa vendor yang mau gabung di Muko ya, terkait dengan API-nya tadi ya sudah dijelaskan detailnya oleh Pak Rahmat Baim ya. Oke, ya gimana Pak? Mungkin Pak Putut boleh jelaskan sekilas apa sih benefit hub itu seperti apa gitu kan? Kalau kemarin sih waktu ikut meeting ya, kebetulan ada meeting intern kemarin, ternyata banyak sekali yang benefit yang kalau jadi hub. Tapi untuk awal memang butuh ini ya, training, SOP sebagainya. Ketika sudah lancar ini luar biasa, profitnya itu sampai 11 keuntungan menjadi hub. Mungkin disampaikan sekilas Pak Putut, karena kalau disampaikan hari ini kan nggak cukup waktunya, rencana kita ada customer gathering ya, betul Pak Putut ya? Betul, Pak. Nah, nanti kapan acaranya nanti kita update lagi ya tentunya. Yang jelas kita ini baru wacana, sambil ada update kota-kota aja yang mana aja udah ready untuk buka merchant. Jakarta,
Bogor, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Sidoarjo, Yogyakarta, Pasuruan, kemudian Bandung, satu lagi udah lengkap bagus ya. Jabodetabek udah semuanya, Jogja, Bandung, Sidoarjo, Surabaya, dan Pasuruan. Jadi teman-teman misalkan nih sudah nggak sabar nih membuka merchant, nggak apa-apa, pindah alamat di kota itu aja. Di kota yang terbuka Jakarta udah belasan juta jiwa gitu kan, potensi marketnya luar biasa. Jadi Jakarta, Indonesia bukan di kota aja, mungkin ada beberapa yang mau buka di kota yang tersebut, boleh nanti pengajuan pindah alamat. Termasuk yang disepakati Agus tadi, kita minta bantuannya semuanya member yang alamatnya belum sesuai dengan data sistem segera untuk ganti alamat, karena itu buat sarana kita mapping Mbak Im ya, untuk mana kota-kota yang akan diprioritaskan. Yang jelas infonya dari Multikurir juga akan buka lagi penambahan untuk 4 kota atau 5 kota Pak Baim? Rencananya kita mungkin sampai akhir tahun 4 atau 5 kota Pak. Dari Multikurir sendiri ya. Tapi kalau misalkan hub-hubnya ternyata banyak sinergi, langsung banyak sekali cover ya. Kalau dari hub-hub sendiri kan gini Pak, artinya kalau memang hub-hub dari sekian, mungkin di meeting ini kita bisa memecahkan. Karena gini, kita jujur, kita bicara ya. Tadi Bapak bilang Bandung. Sementara di Bandung kita sendiri di Bandung itu sudah ada 3 loh Pak. Wow, Bandung aja 3 ya? Bandung Kota, Bandung Kabupaten, sama Bandung Barat Pak. Ini kita bicara Indonesia, kita bicara Bekasi. Di berita kita pasti bilang all Bekasi. Kenapa? Karena Bekasi itu terbagi atas 2, ada kota madya, ada kabupaten, Pak. Di dua-duanya kita buka loh, Pak. Makanya kalau secara hitungan kota, mungkin kita buka 10. Tapi kalau kita kembali ke hitungan hub kita ada berapa? Contoh di Bekasi aja kan, Bekasi itu ada Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan area pendukung Bekasi. Area pendukung Bekasi mana aja, Pak? Contoh Cibubur. Terus kita juga ada daerah perbatasan Bekasi dengan Bogor, Gunung Putri, atau sebagian juga area Depok. Itu kan masih di logistik ini, Pak. Nggak harus Jakarta. Kalau kita bicara Jakarta, Jakarta sudah ada 5 kabupaten, Pak. Kabupaten itu kan setingkat kota, berarti di Jakarta aja kita buka 5. Di Tangerang kita buka 2, Pak. Tangerang Utara sama Tangerang Selatan. Itu untuk melingkupi kota madya Tangerang sendiri. 3 berarti. Baik, kalau dibilang berapa kota yang kita sudah buka, secara garis besar kita hanya mengatakan kita buka 10 kota. Padahal kalau kita bicara Jabodetabek, Jakarta itu 5, Pak. Bogor 2, Tangerang 3, Bekasi 3, Depok 2, Pasuruan, Surabaya itu 2, Pak. Sidoarjo juga pun 2. Seperti itu sih, Pak. Makanya logiknya kita buka 10 kota, padahal di prakteknya lebih dari 10 kota. Bandung 3, gitu loh, Pak. Jadi hubnya itu bisa jadi bukan per kota lagi ya, per wilayah, ada per kecamatan gitu bisa jadi ya? Enggak, karena pengertian kota, ini kan kota provinsi atau kota apa, Pak? Contoh Jakarta. Jakarta itu kan provinsi, Pak. Nah, Jawa Barat, provinsi. Satu Jawa Barat sendiri, Bandung. Bandung itu terbagi atas 3, sebenarnya terbagi 4. Tapi kita yang baru bisa kita kelola itu 3 kota kabupaten, Bandung Kota sama Bandung Barat, Pak. Bandung Timur kita masih wacana. Tapi alhamdulillah dari kesiapan tim tempur lapangan kita, walaupun secara hub kita belum ada di Bandung Timur, kiriman-kiriman di Bandung Timur, tim kurir kita dari Bandung Kota sama Bandung Barat itu sinergi untuk berbagi tugas cover area di area Bandung Timur, Pak, gitu. Betapa luasnya yang tadi Pak Putut sampaikan kan, nanti ada beberapa pilihan, kecamatan atau kota. Nah, kota itu yang tadi disampaikan oleh Pak Putut, kota itu kota madya, contoh kota madya atau kabupaten, Pak. Kalau cakupannya kecamatan, karena Pak, ke depan semakin ramai kiriman, nggak menutup kemungkinan kita akan buka hub per kecamatan ya, Pak Putut ya, atau mungkin satu hub ya, hanya mengelola 2 kecamatan. Tapi untuk hub yang kota ini, yang tadi saya sampaikan, karena kan di Indonesia
satu kota madya atau satu kabupaten itu bisa terdiri dari 6 sampai dengan 12 kecamatan, Pak. Yang notabene-nya demografi Indonesia kita ketahui sendiri. Ya. Seperti itu sih penjelasan saya. Kalau ditanya, Ya, Multikurir saat untuk penjelasan sekilasnya ini mengenai hub-nya, Pak Putut, benefitnya. Kalau dulu Oke, baik. Saya buka sedikit. saya info sekilas, banyak sekali yang minat. Hub itu menyediakan kurir sebagainya. Dan sekarang gimana nih, mungkin ada penambahan benefitnya itu. Ya mungkin dari sekian banyak benefit, saya buka sedikit ya, salah satunya omset di hub tersebut itu menjadi miliknya si pembuka hub, itu yang pertama. Lalu dari omset itu, setelah kita estimasi ada potensi keuntungan mencapai maksimal 40%. Sampai 40%. 40%. Itu untuk layanan, Pak ya. Dari tarif, Pak ya? Tarif itu, Pak? Betul. Misalkan ada tarif 9.000, ya itu potensi profit si pemilik hub tersebut itu bisa maksimal mencapai 40%. Tergantung dari seberapa hebat dia melakukan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perusahaannya dia. Karena dia juga nanggung kurir itu ya, gaji kurirnya harus hub sendiri ya. Ya, itu memang sebuah badan hukum yang independen, Pak, hub ini, Pak. Dia pemegang brandnya Multikurir sebagai hub operation. Lalu yang kedua memiliki hak pasif register 10% jika ada agen atau member yang terdaftar di daerahnya. Misalnya dari TTR, ada di Bogor, Kecamatan Baronang Siang, buka. Nah, hub Baronang Siang nggak perlu tahu, dia cukup lihat aja member listnya bertambah apa enggak. Itu udah. Jadi itu kita desain untuk menghemat supaya budget marketing perusahaan tersebut lebih efektif, lebih efisien. Ya, jadi misalkan yang closing itu member dari kota lain, dia dapat juga ya, selagi di wilayahnya ya. Ya betul, Pak, itu dapat hak pasifnya 10%. Lalu kalau mereka fokus, ya karena kebanyakan teman-teman member ini kan fokusnya di marketing afiliasi. Hak-haknya ini 60%, Pak. Direct closing-nya. Direct closing dari registrasinya itu 60%. Mungkin juga lalu ada pendapatan lain seperti fee inbound delivery, fee inbound next day, fee same day, fee biaya angkut, masih banyak lagi, Pak. Karena mereka sebagai pelaku, Pak, pelaku perusahaan logistiknya, bukan lagi sebagai membernya. Kalau member ini kan sebagai virtual sales counter. Nah, kalau di City Hub atau District Hub ini ya memang sebagai perusahaan logistik. Ada kurir, ada nyemput barang gitu ya. Harus menyediakan kurir, harus menyediakan armada, seperti itu, Pak. Oh, luar biasa. Kalau ya sangat bersaing lah, Pak, apa yang akan kita tawarkan. Dengan konsep marketing, konsep pengelolaan barang yang memang sudah digitalisasi, Pak. Ya. Ini mau dulu nih, sebelum lanjut ke tanya jawab yang lain, estimasi kita ini ya, selesai jam 12, kita niat waktu dulu. Insya Allah jam 12 kita sudah selesai, kita maksimalkan pertanyaan, silakan di live chat. Nanti misalkan ada sampai nggak belum kejawab, nanti kita hubungi ya by WA atau mungkin lanjut di ttrmultikurir.com di live chatnya ya. Sampai itu. Jadi boleh saya tes dulu nih. Di sini teman-teman, misalkan nih kita adakan lagi customer gathering, fokus membahas tentang hub, bagaimana sih potensinya dan kemudian kelebihannya apa aja, kemudian syaratnya menjadi hub apa aja, ini diadakan di customer gathering. Kira-kira siapa aja yang berminat ikut? Yuk, coba di live chat. Boleh, ketik aja saya dan dari kota mana gitu ya. Kita coba lihat sebaiknya kita adakan di kota mana atau mungkin cukup di Zoom aja. Kita lihat dulu responnya dulu dari teman-teman kita semua. Ada dari Ibu Dini Surabaya mau, kemudian Pak Rahmat Semarang siap. Apalagi, kota mana lagi? Sumatera. Sedan. Maaf, Pak, dan yang satu harus saya sampaikan sedikit, Pak. Iya, Pak. Jadi bagi yang memang berminat untuk membuka hub ya, Pak ya, saya buka sedikit, Pak, yang mengenai bisnis logistik. Jadi nggak usah khawatir hanya mikirin banyaknya barang yang dikirim oleh agen setempat. Karena ketika bapak-bapak misalkan di kota Sidoarjo misalnya,
itu punya potensi pendapatan traffic dari daerah-daerah lain karena Bapak yang akan mendistribusikan door to door. Oh, penerus. Jadi nggak kami, iya. Oh, luar biasa. Pun dapat pendapatan itu, Pak. Oke, misalkan nih ada dari Surabaya kirim Pasuruan ya, kebetulan kan kita lagi trial di Pasuruan ya. Kemudian yang ngirim kan kita ke rumahnya orang ya nih ya. Ada fee delivery-nya, Pak, per kilogram. I see. Banyak Jadi, banget, Pak. di kota dia kok kiriman dari agen-agennya sepi. Ya walau-walau traffic dari luar malah banyak gitu kan. Itu malah nggak kerja keras gitu. Tinggal distribusikan aja kita dibayar. Dan itu semua otomatis melalui sistem. Ya. Hak-haknya sudah diatur semua dan bisa dikontrol di reportnya. Seperti itu, Pak. Pak Denny, Pak dari Madiun siap, Pak Ahmad Husain Batu siap. Kemudian Bu Ami mau, kemudian Pak Satrio, banyak sekali yang berminat ini untuk hub ini ya, karena ini mungkin bisa dikatakan ya the real logistik ya, bisnis logistik ya, karena dia nyiapin kantor, kemudian dia nyiapin kurir gitu ya, seperti modal ratusan juta itu ya, sampai 1 miliar gitu kalau misalkan bukan logistik pada seperti pada umumnya gitu ya. Cuman di kita kan yang multi-kurir digital, kita multi-kurir digital ini lebih efisien, gimana ternyata bisa mendistruptif yang ada gitu kan. Kalau ini memang tentunya harus siap mental juga ya, Pak Putut ya, karena untuk awal nggak mungkin langsung profit Pak Putut ya. Oh iya, ini kan berbisnis, Pak. Iya, harus siap dulu, menyiapkan prasarana, training kurirnya dulu, seperti itu. Kemudian tiba-tiba kayak kemarin kita trial di Pasuruan, ada link masuk dari member yang kirim barang gitu ya. Kemudian diambil, itu juga dapat profit sharing banyak sekali tentang Hub. Jadi ternyata Pak Putut banyak sekali yang berminat untuk acara ini ya, customer gathering. Nanti kita nunggu info dari Pak Putut kapan nih diadakannya, di kota mana, itu udah kita ini ya secara sepenuhnya nunggu informasi Pak Putut. Yang jelas nanti kita undang, yes. Yang pasti info utamanya di saat acara gathering tersebut, biaya investasinya kita diskon 50%, Pak. Sebagai apresiasi kita, teman-teman tuh mau bantu perkembangan bisnis multi-kurir ini. Gitu loh. Jadi semakin member-member yang bisa puas, Pak. Siap. Jadi ada inilah ya persyaratan khusus, bahkan ada biaya hubnya akan menjadi saat customer gathering spesial sampai 50% ya, supaya banyak sekali yang akan terbuka. Memang hub ini butuh modal ya, karena kantor, nyediain kurir, nanti gaji kurir, seperti itu ya. Tentunya kita sudah jalan kan di beberapa kota, otomatis ada SOP-nya. SOP itu yang kita share ya. Kita training, kalau perlu trainingnya langsung datang ke hub mungkin Pak Putut ya. Atau mungkin via Zoom juga. Ya. Datang ya ke hub. Jadi hub itu akan menjadi training center, Pak. Training center ya? Gitu. Untuk agen-agen di wilayahnya, karena itu memang tanggung jawabnya hub nanti. Karena sampai 40% itu banyak, peluang ekonominya banyak sekali. Karena kan kita bermain di online, gitu. Teman-teman yang buka hub juga bisa mengadakan seminar di kantornya segala macam. Dan yang lebih menjanjikan, kita mengadopsi zona area, Pak. Karena konsep kita memang digital. Karena saat ini sudah tidak zamannya customer itu datang ke agen minta dikirim barang. Kalau bisa duduk manis di rumah, tinggal klik-klik, ya diambil barangnya. Makanya kita menerapkan zero zona area, Pak. Kami yakin bahwa bisnis itu adalah proses seleksi alam. Setiap pebisnis akan mengeluarkan intuisinya untuk bagaimana membesarkan bisnisnya. Ya. Bukan mendapat perlindungan dari platformnya. Ada juga, Pak. Ada sebenarnya kalau hub. Mungkin Pak Ardan. Kenapa? Azan ya, saya dengar azan tadi. Iya, kita 10 menit lagi dah, boleh ya 10 menit. Karena ada beberapa yang belum kejawab ini ya, kita sudah niat memang waktu. Acara juga akan kita rekam, nanti lanjut pertanyaan kita. Ini luar biasa sampai sekarang banyak yang mau diundang di customer gathering ya, Pak Putut. Semoga ini niatnya, kalau kita niatnya hanya buat diri sendiri itu biasanya agak berat ya kita dikabulkan. Tapi kalau luaskan niatnya, kita fokus juga membantu teman-teman yang belum buka, merchant-nya bisa terbuka dengan adanya hub ini, insya Allah
cepat lancar ya. Amin ya. Amin, amin. Bagus, ada lagi Bagus yang bertanya Bagus yang belum mau jawab. Tadi beberapa sudah saya balas nih pakai live chat ini ya. Ya, baik. Jadi sesuai tema Rakornas hari ini ya Pak ya. Yang pertama tadi update dari Multikurir ya. Salah satunya ada beberapa tambahan servis gitu ya. Ada paket puas, terus juga ada paket babe ya. Itu ngomong-ngomong launchingnya kapan Pak itu? Puas itu sudah mulai kita launching untuk kita tes kota Jakarta dan Bandung, Pak. Oke, Jakarta Bandung ya untuk sementara ini. Tidak ada kendala yang terlalu signifikan, kita akan open itu di seluruh hub-hub kita, Pak. Baik. Kalau yang babe Pak? Babe pun sedang kita coba tes dulu, Pak, di Jakarta, Pak. Oh, berarti udah jalan di Jakarta Kita ya tes Pak ya? kita simulasikan dulu di internal kita. Insya Allah dalam waktu ya minggu ini bisa kita rilis lah. Oke, siap. Pak, terus yang kedua update coverage merchant nih Pak. Jadi memang kebanyakan untuk member Multikurir ini kan dari daerah-daerah gitu ya Pak ya, karena memang Multikurir ini merupakan solusi buat mereka gitu, apalagi di tengah pandemi ini gitu ya. Karena salah satu bisnis yang tetap bisa dijalankan itu salah satunya adalah ekspedisi logistik atau kurir ini gitu ya. Nah, tetap terkait dengan planning nih Pak, kapan dibukanya di beberapa daerah tadi. Ada yang bertanya schedule-nya bagaimana gitu. Ada rencana Muku mengembangkan sendiri di kota berikutnya, atau baru buka setelah buka hub di area tersebut, atau Muku hanya pegang yang sekarang sudah dibuka aja Pak gitu. Ini yang banyak member yang masih belum jelas mungkin Pak, bisa dijelaskan ulang Pak. Seperti itu Pak. Baik. Terima kasih Pak Agus. Siap. Jadi yang pertama, kita kenapa open di Jabodetabek, yaitu tadi untuk menjawab tantangan yang ada. Kita juga berpikir sangat realistis. Untuk menjadi sebuah perusahaan logistik dengan tingkat coverage nasional, itu dibutuhkan biaya yang sangat besar. Maka dari itu di Rakornas ini, kita coba sounding wacana atau rencana kita untuk menawarkan siapa aja yang mau buka hub. Dengan harapan, dengan konsep gotong royong atau kerjasama ini, area-area yang belum tergapai bisa cepat terbuka. Karena kalau perusahaan yang sudah existing aja Pak, untuk menguasai nasional, demografi Indonesia ini sangat-sangat luar biasa. Itu belum bisa 100%. Itu yang modal kerjanya luar biasa Pak. Oke. Nah kita di Kurir, alhamdulillah dalam 2 bulan sudah bisa saya catat di sini ada 12 hub yang kita operasikan. Dan kenapa kita operasikan? Yaitu sebuah parameter riset kita. Ini bisnis menguntungkan apa enggak sih? Setelah kita jalankan, tonase kita dapat ya volume barang, ini ternyata sangat potensi sekali. Maka dari itu untuk melakukan percepatan penguasaan wilayah-wilayah di Indonesia ya kami tawarkan. Kami sadar kami tidak mungkin melakukan pembukaan hub-hub tersebut sendiri. Seperti itu. Pak Butut, nah, untuk yang teman-teman di daerah. Ada syarat gimana khusus, Pak? Ada syarat khusus nggak? Mungkin harus supaya keseriusan, ada capture apa, mungkin KTP atau apa sebagainya Pak Butut? Yang pasti memang ada kesiapan secara finansial Pak. Finansial ya. Yang bisa dibuktikan. Nah nanti secara detail Pak Arlan boleh tawarkan bagi yang berminat. Kemarin kan sudah saya berikan dokumentasinya. Syarat dan ketentuannya nanti boleh Bapak share. Oke, jadi ini kita kasih formnya dulu aja ya. Jadi teman-teman intinya karena kalau customer gathering ini misalkan sampai kita adakan secara offline, tentunya kan ya teman-teman juga 99% serius Pak. Iya serius. Jadi supaya yang datang itu betul-betul serius dan akan banyak membantu, sehingga kalau misalkan nih contoh Makassar nih Pak Butut, ada yang buka hub di sana Makassar, langsung buka di Multikurir ya pengirimannya ya, luar biasa ya. Jadi kalau misalkan ada yang buka, ternyata tiap daerah-daerah mereka support semua buka hub, langsung kita bisa Indonesia. Nah kita bicara ini Pak Butut, misalkan nih semuanya hub ternyata sudah terbuka di seluruh Indonesia,
kira-kira bargaining kita lebih kuat nggak di mata ekspedisi yang lain misalkan? Seharusnya kita punya solusi yang lebih baik, Pak, ya, secara digital. Maka dari itu tadi saya sempat informasikan bagaimana cara mendatangkan traffic. Kita sediakan multi front store, kita juga sudah punya sister company marketplace sendiri. Nanti semuanya kita akan upload, kita akan dorong melalui paneling-paneling yang ada, Pak. Tentunya nanti kita juga galakan dengan pembinaan melalui workshop lah. Bagaimana mengoptimasi penjualan secara online dan segala macamnya. Nah, itu masih banyak, Pak, sebenarnya peluang-peluang ekonomi yang bisa kita garap. Karena saya yakin hampir seluruh member-member yang ada ini memang digital marketer gitu loh. Udah nggak usah ragu lagi. Dan mereka tahu how to make money by online. Ini tinggal kita arahkan aja panelingnya seperti apa. Sarananya kan sedang kita siapkan. Marketplace sudah rilis, tokoabonafas.com. User dan akunnya tinggal ditunggu aja. Nanti kita kasih. Seperti itu, Pak. Marketplace-nya punya sendiri, hub-nya sudah seluruh Indonesia. Ya semoga banyak ekspedisi yang lain lebih banyak lagi bergabung. Cuman kayaknya dibatasin 40 nanti maksimal ya. 40 aja mungkin ya, betul ya. Apa semuanya dibuka semua ini? Kita akan lihat yang memiliki komitmen layanan, Pak. Komitmen layanan ya. Jadi, ya selain kita juga senang ya teman-teman. Sebenarnya kan yang daftar sudah banyak. Karena kendalanya mereka tidak memiliki platform teknologi. Mereka masih jalan secara manual kan untuk controllingnya. Sedangkan digital kita perlu tracking yang real time. Nah, itu yang sedang kita siapkan. Tentunya mereka harus mentaati layanan-layanan yang standar layanan yang ada di butik kurir. Kan kita nggak mau juga, Pak, gara-gara brand ini ngirim berapa lama, ya kan, terus barang hilang. Barang hilang tuh pasti ada, Pak. Namanya resiko bisnis ya pasti ada. Tapi kita coba meminimalisirnya. Bagaimana kejadian itu bisa mencapai di bawah 10% dari total produksi. Seperti itu, Pak. Ya, ini sudah kita share ya untuk ini konfirmasi keadaan di hub, tapi yang jelas nanti akan kita hubungin yang serius di acara customer gathering, fokus nanti membahas untuk pengembangan hub dan apa aja benar-benar benefitnya ya. Yang jelas untuk hadir ke acaranya gratis ya, nggak ada biaya ya. Nggak ada biaya, cuman kita lihat nih kesempatannya seperti apa gitu ya. Apa kota-kota yang ada juga dibuka lagi, Pak Putut? Kayak Jakarta kan juga ada nih, Bandung juga ada nih. Apa dibuka lagi hubnya atau harus kota lain dulu? Kalau memang dari multi kurir pusat kewalahan tidak menutup kemungkinan, Pak. Iya, overload kita ya. Semakin hari kan semakin bertambah. Betul, luar biasa. Kami pun terbatas. Iya. Itu kalau perusahaan kami multi kurir itu kan di platformnya, Pak. Sebenarnya multi kurir ini fokus di concern di platformnya gitu loh. Ya. Kenapa kita adakan ini ya? Tadi kita harus proven gitu. Bisnis ini memang jalan, memang bisa diandalkan seperti itu. Ya. Ini kan banyak sekali apa istilahnya itu planning dari sebuah perusahaan. Ini kalau udah gede gini overload kita buktikan valuasi dijual selesai jual biayanya ke venture capital bisa gede, tapi kita nggak melakukan itu ya betul ya. Karena kita visinya kita sama semua, memiliki 100% ya, kita jangan sampai terjebak di skema piramida startup itu ya. Kita ingin bangkit ya bareng-bareng lah. Ini menguntungkan banget ini sampai overload, tapi kita alhamdulillah kita lepas buat teman-teman semua. Yuk bareng-bareng, karena kalau kita semua yang lolos mungkin ya bisa lebih lama. Akhirnya Pak Agus juga meskipun kita ada operasionalnya di TTR Multikurir di Club Chat ya, tapi ada juga yang sampai japri ke direksi operasional Pak Agus Zakaria. Kapan kota ini ya. Alhamdulillah berkat usulan dari teman-teman semua, hubnya kita buka buat semuanya ya. Jadi kesempatan teman-teman juga bisa kesempatan punya hub masing-masing. Dengan keuntungan tadi sekilas disampaikan aja udah tergiur gitu ya. Luar biasa. Oke, nanti bisa isi form di sana ya. Untuk ikut acaranya jelas gratis ya, gratis. Mengenai lokasi nanti tunggu update berikutnya dari Pak Putut. Pak Agus tinggal 5 menit lagi nih, mungkin ada kesimpulan atau ada pertanyaan terakhir, silakan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa ya. Silakan mumpung masih ada Pak Rahmat Baim nih sama Pak Putut. Mohon disampaikan ya apa yang jadi kendala selama ini Bapak Ibu ya. Pak, ada yang nanya nih Pak, untuk jadi hub berapa Pak yang diperlukan Pak?
Baik itu City Hub atau yang distrik, Pak? Baik, itu nanti Infonya di gathering Oh aja, gitu Pak. ya. Kalau di info sekarang kan kita kan rakor, Pak, bukan jualan hari ini. Oh iya. Berarti nanti ada kelanjutannya ya, Pak? Ya. Oke, baik, Pak. Oke, tadi ada kendala formnya, sekarang udah diedit. Silakan coba diisi lagi. Oke, Bapak Ibu ya, bagi yang berminat menjadi hub bisa langsung isi form ya di chat sudah kita siapkan bit.ly /form hub ya. Saya share lagi nih. mungkin saya ada closing statement, Pak. Siap. Pak, mungkin saya ada closing statement sedikit. Boleh, Pak? Baik, Pak. Nah, jadi saya selaku inisiator dan yang menggagas platform ini menyampaikan pesan lah. Akun-akun yang Bapak-Bapak Ibu miliki, simpan baik-baik. Karena kami punya misi yang bisa dibilang besar. Dan Anda dengan memegang sudah menjadi member Multikurir itu seperti investasi menyimpan emas. Insya Allah itu akan benar-benar kita realisasikan. Memang kami bekerja dengan waktu. Tapi planning, blueprint bisnis semua sudah kita siapkan, tinggal masalah mentransformasikannya ke teknologi. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di daerah-daerah yang belum tercover, mohon bersabar. Karena kami di sini betul-betul bekerja keras. Parameter-parameternya bapak-bapak, ibu-ibu sudah bisa lihat, kita sudah buka di hub-hub di beberapa kota. Itu sudah parameter yang menunjukkan niat kesungguhan kami untuk benar-benar mengembangkan bisnis logistik ini. Tujuannya bukan apa-apa, supaya bapak-bapak semua memiliki nilai tambah dalam berinvestasi. Dan sifat investasi atau sifat bisnis itu saya perlu reminder lagi, hanya dua, Pak, Bu. Jika nggak untung ya rugi. Ya kalau Bapak megang akunnya Multikurir, insya Allah hari ini belum rugi, Bu. Mungkin stuck, nunggu pertambahan hub. Tapi seiring waktu, ketika hal itu terrealisasi di daerah-daerah yang Bapak-bapak, Ibu-ibu sebagai member Multikurir, insya Allah Ibu Bapak akan menikmati manfaat yang lebih terasa. Saat ini saya hanya bisa mungkin membantu mengoptimalisasi bagaimana akun-akun yang Bapak-bapak, Ibu-ibu miliki bisa tepat sasaran dalam melakukan pemasaran. Mungkin nanti saya bisa bersinergi dengan Pak Ardan ya dalam melakukan optimasi digital tersebut. Jadi harapan saya ya minimal Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa BEP dulu lah dalam berinvestasi. Dan disimpan baik-baik itu, Bu. Karena saya benar-benar sedang mengembangkan satu platform yang sangat fleksibel, sangat sangat mudah lah dalam mengkonversi menjadi keuntungan. Seperti itu, Pak. Ya, jadi saya ingat di meeting ya, awal mula kalau barangnya kirim dikit itu ternyata masih belum nutup. Tapi kalau udah capek minimum targetnya, gede banget Pak Putut ya. Ya, yang gede itulah kita bagi nih semuanya bisa kesempatan, bisa menikmati juga ya. Bahkan peluang potensi sampai 40% ya dari tarif ya. Itu hub ya. Bisa dapat royalti 10%, pas income 10% dari siapapun member seluruh Indonesia yang punya member di daerahnya dia ya. Bisa dapat keuntungan lagi kalau ada dari kota lain kirim ke kotanya dia yang ngantar ke rumah tamu orangnya dapat keuntungan lagi gitu ya. Potensi itu namanya inbound atau outbound tuh. Kayak marketer aja ya. Kalau kota penerima inbound, Pak. Inbound ya, mantap. Kota barang masuk ke kota dia. Ya, jadi kalau barang keluar dari kota itu. Ya, jadi detailnya nanti di customer gathering ya, karena nggak mungkin dibahas di acara rakor ini. Just update info dan silakan kalau ada pertanyaan boleh tetap sampaikan. Ini Zoom-nya tetap kita buka, jadi ada pertanyaan atau mungkin ada kendala, sampaikan semuanya. Akan kita bantu selesai hari ini ya. Misalkan Pak belum aktif, Pak ininya alamatnya belum diganti, yuk. Tetap boleh gunakan fitur live di Zoom ini ya. Dan just kalau rekaman sebentar lagi kita tutup ya, tapi untuk live chat terus kita buka.
Bagus, mungkin ada lagi Bagus? Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ini yang sudah jalan ya, artinya area-area yang sudah tercover dan mereka sudah melakukan pengiriman luar biasa Pak. Jadi terkait dengan update resi Pak, jadi mereka itu sering sekali untuk tracking itu belum update gitu Pak. Jadi customer ini kesulitan untuk cek resinya. Seringkali barang sudah nyampe, ternyata trackingnya itu belum update. Setelah kita komplain di chat, baru diupdate gitu Pak. Mungkin ada ini banyak masukan dari member seperti itu. Terkait dengan update resi Pak atau trackingnya. Terakhir Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Biar... Ya, memang Iya. kita ini perusahaan bayi ya Bu, Pak, perusahaan bayi. Malah kejadian-kejadian di lapangan, mustahil kita bisa memperbaiki diri tanpa ada kejadian-kejadian di lapangan. Siap. Dan saya terima kasih atas inputan-inputannya. Dan itu kita sudah tampung, kita sudah coba perbaiki, kita sudah coba tingkatkan standar SOP untuk kurir-kurir kita dalam melakukan update resi, Pak. Seperti itu. Insya Allah ke depan lebih baik lagi, Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak Putut atas penjelasannya ya terkait dengan update trackingnya ya. Oke, baik, mungkin ada dari Pak Baim, ada closing statement Pak yang perlu disampaikan. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Gus. Siap. Untuk closing statement dari saya, intinya satu, saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi dan sebesar-besarnya kepada semua mitra member bisnis dari Multikurir. Yang kedua, tetap tidak lupa saya meminta maaf atas ketidaknyamanan dan belum terlaksananya semua realisasi dari sistem bisnis ini. Yang ketiga, ya tetap saya pesankan seperti tadi yang Pak Putut bilang, bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sudah terplanning dan tersusun blueprint-nya, sehingga mungkin kita tidak bisa mewujudkan dalam jangka waktu dekat, tapi dari kami, dari segi manajemen dari segi manajemen Multikurir sendiri, kami akan terus berupaya dan berusaha meningkatkan pelayanan dan terus mengembangkan segmentasi bisnis apa yang bisa berkembang. Sementara ada beberapa mungkin pertanyaan kenapa untuk hub kita private itu ada yang japri saya by WA dan sebagainya, saya jawab di sini kita hanya mau menginformasikan bahwa saat ini update produk kita apa, terus program ke depan kita bagaimana. Jadi untuk masalah penjualan hub dan sebagainya itu nanti kita punya session tersendiri. Ini hanya untuk selling sementara bahwa Multikurir tetap eksis dan kita tetap berupaya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin. Ya. Makanya saya sampaikan sekali lagi di ending statement saya, apresiasi dan terima kasih kepada seluruh mitra, agent, dan jaringan distribusi Multikurir. Sekian dari saya. Oke, super sekali Pak, luar biasa, dahsyat ya. Itu ending dari Pak Rahmat Baim, luar biasa Pak. Terima kasih atas apresiasinya buat kita semuanya. Mungkin ada dari Pak Adan, Pak, mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Ya, jadi ini aja sih, banyak sekali beberapa yang ada sampai miskomunikasi. Yuk, jangan sampai miskomunikasi. Usahakan terus update di pelatihan-pelatihan kita, hari Kamis super reseller, Jumat training system, Sabtu ada banyak bisnis, sekaligus ada rekamannya juga, ada juga training offline masih dibuka ya, Sabtu ya. Itu tapi ada lebih dibatasi lagi pesertanya, tapi rutin ya tiap hari Sabtu, bisa ketemu offline langsung. Kemudian kalau ada kendala, gunakan fitur live chat ptrmultikurir.com. Mau tanya apa aja boleh di sana. Sampai misalkan sampai ada keluar dan sebagainya ternyata nggak direspon, itu boleh dilaporkan ke Pak Agus ya. Itu bisa SP1, betul Pak Agus ya. Stafnya bisa kena SP1. Jadi mungkin kita lihat nanti cek. Ada beberapa yang, Pak, kok nggak jawab? Kita cek historinya ternyata jam 11 malam ya. Kalau jam kerja untuk tetap di Departemen TTR Multikurir itu jam 9 sampai jam 5 sore. Sekali lagi, jam 9 sampai jam 5 sore hari Senin sampai hari Jumat. Untuk saat ini grup WA kita baru ada di grup branch ya. Jadi kalau ada branch, Anda bisa bareng grup WA, konsultasinya dengan staf operasional buku juga. Ada juga WA grup super reseller ya. Siapa aja di sini nih yang alumni super reseller, boleh nanti hubungi Pak Agus atau sponsor tempat mendaftar ya. Itu ada grup WA sendiri. Jadi komunikasinya lebih lancar, lebih cepat dan
bisa terus bantu input kita. Semoga Multicore ini bisa segera sesuai targetnya, bisa tercover semua nasional, dan tentunya income Anda juga semakin dasar luar biasa ya. Mungkin itu aja Pak Gus. Yang jelas kita harus tetap semangat, tetap positif. Oke, luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Harus tetap semangat dan tetap positif ya Pak ya. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah di penghujung acara Rakornas Multicore hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sesuai dengan temanya adalah hari ini Rakornas adalah ada update info ya, banyak sekali update info dari Pak Ardas, dari Pak Rahmat Baim, bahkan dari Pak Putut Wintono ya. Ada banyak sekali update info dan juga tentang coverage area. Ya, ini sekaligus juga menanggapi mungkin ada beberapa member yang kegelisahan. Jangan khawatir Bapak Ibu, sudah dijawab super sekali oleh Pak Putut ya, luar biasa. Dan ini justru tantangan buat kita semuanya, seperti itu ya. Dan yang pasti itu yang saya tangkap dari Pak Putut tadi adalah sistem yang Bapak Ibu dapat hari ini itu adalah investasi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi itu sistem bisa dianggap apa ya, logam mulia atau emas gitu ya, yang suatu saat itu akan booming dan Bapak Ibu akan merasakan hasilnya, seperti itu. Dan bagi mungkin daerah yang belum tercover, ya mohon bersabar sedikit karena tim MUKU atau Multikurir baik TTR juga Multikurir Pusat akan terus progres Bapak Ibu ya, bagaimana ke depan seperti apa. Ya, adapun sinergi MUKU atau hub gitu ya, tadi sudah di-share untuk linknya. Silakan bagi yang mungkin mau menindaklanjuti tentang hub ya di semua daerah di seluruh Indonesia, langsung isi form, nanti kita agendakan untuk jadwal berikutnya ya, bagaimana syarat ketentuannya, keuntungannya dan lain-lain akan dijelaskan di customer gathering ya, di hub seperti itu Bapak Ibu. Oke, sekian dari kami Bapak Ibu. Yang pasti acara ini kita record gitu ya. Mungkin ada yang baru bergabung, mungkin mau mengulas lagi penjelasan rakor ini, bisa nanti dicek lagi. Ya, nanti kita share ke Bapak Ibu. Jangan lupa terus update di Multikurir News gitu ya, di channel Telegram. Juga ada di beberapa grup pembinaan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, sekian untuk Rakornas hari ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan yang prima, tetap semangat, tetap optimis di tengah pandemi ini. Semoga makin berkah, sukses, mulia. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum tercover. Chat ini atau Zoom ini tetap kita buka Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti kalau misalkan belum bisa masuk ke Zoom, bisa langsung ke ttrmultikurir.com, ada live chat di sana. Ya, seperti itu. Oke, sekian dari kami Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putut, Pak Baim sebetulnya ya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Baim, Pak Putut, dan Pak Adam langsung waktunya Pak. Siap. Terima kasih Pak Gus. Siap.